Tuhan bicara kepada semua saudara, baik Anda yang hadir di sini maupun Anda yang join melalui online. I am. Tuhan waktu ditanya oleh Musa, siapakah namamu? Karena Tuhan minta Musa untuk pimpin orang Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya, kalau orang Israel tanya, siapa namanya? Lalu dia menjawab, I am. I am. Saudara, kata I am itu bahasa Indonesianya aku adalah aku, bahasa Inggrisnya I am. Itu adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa. Saya percaya hari ini Tuhan akan menjamah Anda. Saya percaya hari ini Anda akan dibebaskan, Anda akan mengalami kemenangan. Saudara, bahwa hari ini adalah hari kebangkitan. Oh, semua umat percaya di seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus enggak berhenti di kayu salib, saudara, tapi dia bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi waktu dia mengatakan I am, saudara tahu waktu dia di Taman Getsemani, nanti akan kita lihat ayatnya, saudara, waktu dia berdoa, lalu dia dikhianati oleh Yudas, ya, lalu prajurit-prajurit orang Romawi datang dan Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Dia menjawab, I am. Waktu dia menjawab, I am, itu tentara prajurit-prajurit itu jatuh rebah, saudara. Karena apa? Dia menyatakan dirinya sama seperti waktu dia ditanya oleh Musa, I am. Lalu dia singkapkan. Saudara dengarkan baik-baik, bahwa I am the way. Saya tahu ada saudara yang lagi cari jalan, Anda mau membuat keputusan, Anda nggak tahu yang mana yang harus diambil, Anda fokus kepada Tuhan Yesus karena dia adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Ada saudara yang mau cari kebenaran, belajar di sini, belajar di situ. Kebenaran itu adalah seorang pribadi, saudara. Oh, Yesus mengatakan bahwa aku adalah hidup, saudara. Firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Luar biasa sekali, saudara. Jadi akan ada kehidupan. Ada saudara-saudara yang selama ini rasanya stres, rasanya beban berat, rasanya nggak mau hidup lagi, rasanya capek, benar gitu ya. Yesus adalah hidup. Dia katakan, ya aku adalah pintu. Ada saudara di sini yang lagi mengalami jalan buntu. Saya tahu ada saudara yang mengalami jalan buntu, sepertinya jalan buntu, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku adalah pintu. Jadi waktu Anda mendekat kepada Yesus, maka pintu akan dibuka. Karena dia adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Kalau saudara perlu saudara bimbingan, Anda merasa Anda sendirian, Anda nggak sendirian. Anda tidak sendirian karena dia mengatakan aku adalah gembala yang baik. Aku adalah roti hidup. Jadi ini saudara, aku adalah roti hidup. Dia itu mengatakan ini kalau dia menggambarkan supaya kita bisa ngerti. Roti bicara mengenai penyediaan dari Tuhan. Tuhan mau supaya kalau saudara ada kebutuhan, Tuhan akan sediakan. Bukan karena dia menyediakan, tapi dia itu nature-nya, dia punya karakter itu, dia adalah yang menyediakan. Jadi saudara, apapun kebutuhan saudara, dia saat ini, dengarkan baik-baik saudara, dia adalah provider, saudara. Dia adalah provider, dia yang menyembuhkan. Dia I am the healer. Bukan hanya dia menyembuhkan, tapi dia adalah sang penyembuh. Apapun penyakit saudara, apapun penyakit saya, saudara, saya percaya bukan berdasarkan apa yang saya lihat, bukan berdasarkan apa yang saya rasakan, tapi berdasarkan firman Tuhan. Saya datang kepada Yesus, maka saya mengalami kesembuhan. Anda datang kepada Yesus, Anda mengalami kesembuhan. Oh, saat ini ada kebebasan. Saat ini ada kelepasan. Ada kemenangan. Bukan hanya Anda datang merayakan hari kebangkitan, tapi saudara bangkit. Saudara saat ini bangkit karena Roh Kudus membuat saudara bangkit. Anda bangkit, semangatnya bangkit, kehidupannya bangkit, bisnisnya bangkit, keluarganya bangkit. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Kau lawat umat-Mu. Oh, apa yang saya katakan tadi adalah satu
Oh, bukan nubuatan saudara, tapi adalah satu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semuanya itu saudara, I am. Jadi saudara, siapapun saudara, apapun kebutuhan saudara saat ini, datang kepada Tuhan, setuju dengan firman Tuhan. Jangan setuju berdasarkan apa yang Anda rasakan, tapi setuju berdasarkan firman Tuhan. Dan saat ini saudara, saya mau tanya kepada saudara, apa yang tadi sudah saya sebutkan? Oh, Anda yang mengalami jalan buntu, Anda yang lagi cari kebenaran, Anda yang lagi mencari rasanya ini kok rasanya ada banyak bencana, Anda perlu keselamatan. Yesus adalah juru selamat. Saudara, apapun yang Anda alami saat ini Anda raih, Anda reach out to heaven. Anda menjangkau surga, saat ini Anda berseru. Oh, apa yang saya sebutkan tadi, jika itu adalah Anda, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jadi apa yang saya sebutkan tadi itu adalah kebutuhan Anda, jeritan hati saudara. Saat ini angkat tanganmu dan berseru kepada Tuhan. Oh ya Tuhan, oh banyak yang mengangkat tangan. Luar biasa, Anda polos kepada Tuhan. Anda datang apa adanya, datang kepada Tuhan apa adanya. Dia adalah Papa, Daddy. Dia adalah Bapa. Anda datang kepada Bapa surgawi. Dan saat ini Tuhan, kami tahu Engkau adalah the great I am. The great I am. Aku setuju dengan saudara-saudariku di sini, juga saudara-saudariku yang online. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau jamah, Engkau lawat, dan biar hari ini ya Tuhan, apa yang firman-Mu mengatakan, apa yang firman-Mu sudah janjikan, umat-Mu mengalami. Bukan hanya tahu, tapi mengalami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Saudara yang setuju mengatakan, saya terima, saya percaya, saya alami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sekali lagi mengatakan amin. Haleluya. Oh God, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. God is good. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat sederhana, di mana bulan ini kita ada seri mengenai doa. Dan apa yang akan saya sampaikan di sini judulnya adalah kuasa doa. Kuasa doa, saudara, kuasa doa. Katakan kuasa doa. Saudara pernah lihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses? Anda pernah dengar misalnya yang paling saat ini lagi populer, Elon Musk, ya dia buat apa? Proyek yang besar-besar, bukan hanya mobil listrik, tapi juga SpaceX, juga Starlink, juga Solar City, semuanya itu luar biasa sekali, saudara. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Elon Musk selama 10 menit gitu kira-kira ya, kira-kira Anda mau nanya apa enggak? Apa sih rahasia Anda bisa sukses? Anda mau nanya itu enggak? Dan mau dengar dari dia apa enggak kira-kira? Ya, berapa yang mau? Oke, kalau saudara betul-betul mau, gini saudara, karena ada orang yang mau tahu rahasianya, cuman mau dengar aja, tapi nggak mau ngalamin. Kalau saya mau dengar dan saya mau ngalamin, apa baiknya saudara kalau dengar rahasia suksesnya orang-orang, tapi Anda sendiri nggak ngalamin? Oh ya bagus loh, gue ketemu sama Elon Musk, gue gini, misalnya begitu ya, tapi Anda nggak ngalamin. Nah saudara, demikian juga saya menyampaikan satu rahasia di dalam firman Tuhan, di mana semua saudara sebetulnya, semua saudara, bukan hanya pastor, bukan hanya carousel leader, saudara, semua saudara bisa mengalami. Nah ini ada rahasianya, rahasia supaya Anda bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Anda bisa mengalami kebangkitan Tuhan di dalam hidup saudara setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Nah, Anda akan mendengarkan lagi apa yang akan saya sampaikan, dan judulnya itu kuasa doa. Tapi saya berharap bukan hanya Anda akan tahu, tapi saya berharap Anda akan melakukan sehingga Anda mengalami. Amin. Mau saudara? Nah, saya akan mulai dari firman Tuhan di dalam buku Matius pasal yang ke-26 ayat 40-41. Di sini dituliskan demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang
Oh, sedang tidur, saudara. Dan ia membangunkan. Katakan membangunkan. Dan berkata kepada Petrus, jadi murid-muridnya itu tidur, saudara. Jadi kalau ada saudara yang tertidur saat ini, firman Tuhan nggak mau menuduh saudara, tapi mau memberikan satu keyakinan bahwa ternyata murid-murid aja pada saat itu, mereka yang sudah menyaksikan Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat pada saat di Getsemani, pada saat Yesus berdoa. Pada saat dia lagi bergumul di dalam doa, murid-muridnya tidur, saudara. Dan ia membangunkan dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Nah, saudara perlu tahu bahwa di sini kalau tema kita tahun ini, bangunlah dan bersinarlah. Bangunlah dari tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Tema kita dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Amin. Ya, jadi berarti ada orang-orang yang tidur. Dan ternyata kita akan lihat di sini Yesus sendiri pada saat-saat itu, pada saat dia perlu teman, pada saat dia perlu ada yang mendukung, murid-muridnya tertidur dan dibangunkan. Saat ini saya berdoa, Roh Kudus membangunkan semua kita di sini. Supaya kita bangun, bangkit. Lalu dia bertanya kepada murid-muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga di sini dalam arti berdoa. Berdoa dan berjaga-jaga, saudara, alert. Supaya kita ini enggak lengah. Perlu berjaga-jaga. Amin, saudara. Gimana sih berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu ya waspada, saudara. Anda waspada, Anda alert, Anda selalu sadar ini ada yang ngikutin saudara apa enggak ini, ada yang buntutin saudara apa enggak ini, saudara. Saya masih ingat kapan ya waktu saya sekeluarga kita pergi ke Paris, saudara. Ada beberapa saudara yang mengingatkan saya, Pastor, hati-hati di sana banyak copet, katanya begitu. Banyak copet, saudara. Jadi waktu saya sampai di sana, waktu kita jalan, jadi karena saya waktu itu saya dengan istri saya dan anak saya, karena Sharon dan James sudah ada di kota lain, kita bertiga di situ, saudara. Saya sepertinya tuh mau melindungi mereka ya. Jadi saya berjaga-jaga. Saya berjaga-jaga, kalau orang lain foto-foto bagaimana, saya foto-foto ya sambil lihat-lihat, itu namanya berjaga-jaga, Anda waspada. Nah, dalam berdoa di sini, Anda perlu tahu bahwa pada saat ini terjadi, itu kira-kira saatnya sama seperti minggu-minggu beberapa hari yang lalu ini, yaitu pada hari raya Paskah. Halo? Enggak kebetulan saya bacakan ayat ini, saudara, pada persiapan Paskah, pada persiapan hari itu, saudara, itu Yesus berdoa dan dia berkata, murid-muridnya ini kok nggak bisa berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Sehari ada berapa jam, saudara? 24 jam. Berapa jam Anda pakai untuk sosial media? Berapa jam Anda pakai untuk tidur? Biasanya katanya 8 jam, saudara. Berapa kalau 8 jam, saudara, saya nggak usah tanya siapa yang tidur 8 jam. Menurut kedokteran kalau tidur 8 jam itu perlu normal dan proper dan sehat ya, saudara. Kalau Anda tidur 8 jam, itu berarti sepertiga hidup saudara itu dipakai untuk tidur. Sepertiga, kalau Anda umur 21 tahun, 7 tahun Anda tidur. Itu kalau 8 jam sehari, ada orang yang 10 jam sehari. Ada orang yang lebih daripada itu. Nah, belum lagi kalau dipakai buat apa? Buat sosial media, buat nonton, buat kerja, buat macam-macam. Nah, Yesus berkata di sini, kalau Anda mau berkemenangan, coba belajar, berdoa, berjaga-jaga, 1 jam aja. 1 jam, jadi Anda ini adalah pergumulan Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Dan saya melihat di sini dia pesan kepada murid-muridnya, dan saya percaya dia pesan kepada saudara dan saya. Dia katakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam apa, saudara? Jangan jatuh dalam pencobaan.
Kenapa saudara? Karena roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Roh, beberapa bulan yang lalu saya sampaikan mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Banyak orang yang jiwanya itu menguasai rohnya. Banyak orang yang perasaannya menguasai rohnya. Saudara, kita mempunyai jiwa, kita punya perasaan, kita punya kehendak, kita punya soul, itu bagus apa enggak saudara? Bagus. Kalau enggak Anda enggak bisa ketawa. Kalau enggak Anda enggak bisa senang. Kalau enggak Anda jadi orang yang rasanya diam-diam aja begitu ya saudara. Tapi Tuhan berikan kita feeling. Lagi katakan feeling. Feeling itu satu perasaan saudara. Nah, saya belajar untuk tidak mengizinkan feeling saya mengontrol roh saya. Saya belajar untuk memerintahkan perasaan saya, feeling saya untuk tunduk kepada roh yang ada di dalam diri saya yang sudah diperbarui di dalam Kristus. Amin saudara. Karena kalau Anda mengizinkan perasaan Anda menguasai roh Anda, Anda nggak bisa mengalami kemenangan. Saya belajar bahwa perasaan saya itu selalu saya sinkronisasikan dengan kebenaran. Dengan kebenaran, itu sebabnya kalau Anda baca buku Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10, pada saat itu Nehemia itu memimpin satu proyek yang besar dan orang-orangnya pada saat itu capek, lelah, letih, lesu secara badan, secara jasmani, secara rohani. Mereka lagi membangun tembok Yerusalem yang runtuh, dibangun kembali saudara. Pada saat-saat mereka capek, pada saat-saat mereka merasa diancam. Anda baca buku Nehemia. Pada saat-saat mereka mengalami seperti itu, Nehemia berkata demikian, kesukaan yang dari Tuhan adalah kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. Wow. Jadi saudara, Anda sinkronisasikan perasaan Anda. Kita punya perasaan pada saat Anda rasa jengkel, marah, macam-macam saudara. Apalagi kalau Anda tahu seperti Tuhan Yesus, dia sebentar lagi akan disalib saudara. Rasanya bagaimana saudara? Tapi dia tidak mengizinkan perasaannya untuk menguasai rohnya. Rohnya dia berkata kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Apa yang terjadi saudara? Sekali lagi, ini terjadi pada hari yang nggak lama lagi itu mereka orang Israel merayakan Paskah di mana ada domba yang akan disembelih, saudara. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu ada gambaran, ada lambang. Di dalam perjanjian lama digambarkan Abraham mau mengorbankan Ishak, tapi nggak jadi karena Tuhan waktu melihat ketaatan Abraham, saudara, dia tunjukkan kepada Abraham di situ ada apa saudara? Ada domba jantan yang menggantikan Ishak. Jadi Ishak nggak mati saudara. Ishak itu melambangkan Yesus. Yesus mati di kayu salib supaya saudara dan saya bisa dibenarkan. Luar biasa apa nggak saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang oh God, my goodness. Dan ini terjadi di mana? Di Getsemani, saudara. Dalam bahasa Ibraninya itu Getsemanim. Semanim itu artinya apa? Pemerasan minyak. Pemerasan minyak, saudara. Tempat Getsemani itu artinya pemerasan minyak. Makanya waktu Yesus berdoa, dia mengalami banyak sekali beban yang luar biasa sehingga peluhnya, keringatnya itu seperti titik-titik darah. Nah, Anda perlu tahu di sini bahwa pada saat itu sebetulnya Yesus sudah mengalami kemenangan. Dia menang. Dia tahu apa yang akan dihadapi. Dia tahu semuanya, tapi dia menang pada saat dia berdoa. Pada saat dia berdoa, itu dia sudah mengalami kemenangan. Getsemani, saudara, saya cek di dalam terjemahan Kamus Webster, itu artinya adalah a place or occasion of great mental or spiritual suffering.
Apa itu artinya saudara? Tempat atau peristiwa penderitaan mental dan peristiwa penderitaan spiritual yang besar. Jadi bukan cuma badan mengalami penderitaan yang sangat amat luar biasa. Dia tanggung semuanya itu buat saudara dan saya, buat semua dosa orang manusia di seluruh dunia. Bagian kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kau masuk dalam diriku. Amin, saudara. Jadi ini saudara, dia mengalami semuanya itu. Sekali lagi saudara, ada kuasa di dalam doa. Ada kuasa di dalam doa. Saya bisa bayangkan kalau saya ada di situ, kira-kira Tuhan Yesus tanyanya tuh begini ya. Gimana sih kamu kok bisa tidur pada saat seperti ini, kok bisa tidur sih? Kira-kira Tuhan melalui Roh Kudus juga bertanya kepada semua kita di sini. Kalau Anda tertidur ya, dibangunkan sama Roh Kudus. Dan Tuhan bicara kepada Anda saat ini, kok bisa sih ya? Pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat dunia mengalami goncangan, mengalami badai, mengalami masa sukar, kok bisa sih kamu tidur pada saat kamu, keluargamu, anakmu mengalami tantangan, kok bisa sih tidur? Kok bisa sih kamu pakai kekuatan sendiri? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada kuasa dalam doa. Ini adalah rahasianya, dikasih tahu. Yang kasih tahu bukan saya ini cuma penyambung lidahnya Tuhan aja. Yang beritahu ini Tuhan. Jadi kalau Anda mau tahu rahasianya, ini rahasianya. Supaya Anda bisa menang. Jadi sederhana sekali, kuncinya ialah tinggal diaplikasikan aja. Saudara, ada orang-orang yang nggak percaya kecuali kalau lihat tanda. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga ada orang-orang yang nggak percaya, mereka minta tanda. Tapi Yesus nggak memberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Dan di dalam buku Lukas pasal 11 ayat 30 dikatakan sama seperti Yunus menjadi tanda, katakan tanda. Menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Menjadi tanda untuk generasi ini. Menjadi tanda buat generasi Anda, menjadi tanda buat generasi anak-anak Anda, buat orang tua kita, buat cucu kita. Ini menjadi tanda bahwa Yesus adalah tanda yang hidup. Nah, untuk itu saudara, saya mau membacakan kepada Anda di dalam buku Yunus, dikatakan demikian. Ini ada cerita. Saudara kalau baca ini luar biasa sekali saudara. Yunus pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-6, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Pada saat itu Tuhan bicara kepada Yunus, tapi Yunus gak mau taat, dia kabur. Ada yang pernah kabur dari Tuhan? Anda kabur, nggak mau taat. Dan di sini ada saudara lihat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Kadang-kadang tuh angin ribut itu nggak selalu dari iblis. Bisa aja dari Tuhan. Bisa aja dari man-made. Karena orang yang membuat kekacauan, saudara. Ada juga angin ribut yang dari iblis juga bisa ada, saudara. Tapi di sini angin ribut yang dari Tuhan. Awak kapal menjadi takut, berarti luar biasa sekali ini goncangannya ya. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Huruf kecil di situ ya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak, bukan cuma tidur, tertidur dengan nyenyak. Mungkin sampai ngorok, mungkin sampai ngiler, mungkin nggak ada goyangnya sama sekali ya. Ayat yang ke-6 perhatikan di sini saudara. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Kok bisa ya? Bangunlah. Berserulah, ini perhatikan, bangunlah.
bangunlah dan berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita nggak binasa. Perhatikan saudara, kalau Anda tidur ya, padahal orang tahu bahwa Anda itu pengikut Yesus, maka orang-orang yang nggak percaya pun akan membangunkan Anda. Bayangkan saudara, Anda akan dibangunkan. Kamu nggak peduli nih apa yang terjadi. Ada badai di tengah-tengah kita ini. Ada perang, ada berita-berita mengenai perang, ada inflasi. Kamu nih kok tidur aja sih? Ada border crisis, ada infanticide. Oh, AB 2223 yang minggu lalu disampaikan, saudara, yang sedang digumuli, saudara. Oh, firman Tuhan mengatakan bangun, bangun, ayo bangun, bangun. Kalau Anda nggak mau bangun karena firman Tuhan disampaikan kepada Anda, orang lain yang nggak percaya Tuhan pun bisa-bisa bangunin Anda loh. Oh, Jesus. Saya belajar di sini, saudara. Ini ada satu kutipan yang saya ingin bacakan. Dalam bahasa Inggrisnya demikian. Everybody seems to want revival, thinking it is a pleasant and enjoyable experience. But to be revived is to be shaken out of a state of slumber, to be jolted out of apathetic complacency, to be alarmed, awakened, and startled. Bahasa Indonesianya begini, semua orang itu sepertinya menginginkan kebangunan rohani. Mau ada kebangunan rohani. Berpikir bahwa itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Tetapi revival, kebangunan rohani adalah digoncang keluar dari keadaan tertidur. Halo? Disentakkan dari kepuasan apatis, disadarkan, dibangunkan, dan dikejutkan. Revival itu untuk orang-orang yang sudah percaya Tuhan tapi tidur, perlu di-revive, perlu kebangunan rohani. Katakan demikian lagi terus ya. Too many churches praying for revival have a do not disturb sign hanging on the door. Revival that fits neatly into a comfortable cradle is not revival at all. Instead of praying for revival, perhaps we should pray with Sir Francis Drake. Doanya gimana? Disturb us, Lord. Powerful prayer. Ada kuasa dalam doa ya. Powerful prayer begins where complacency ends. Perhatikan saudara, yang menulis ini adalah Daniel Kolenda. Siapa itu Daniel Kolenda? Saya bacakan bahasa Indonesianya dulu supaya Anda ngikutin ya. Terlalu banyak gereja yang berdoa untuk kebangunan rohani memiliki tanda. Ada tanda saudara, ada tanda. Do not disturb, jangan ganggu. Jangan ganggu. Mau kebangunan rohani? Yes. Tapi ada tanda di sini, jangan ganggu saya lagi kerja, jangan ganggu saya lagi tidur, jangan ganggu saya lagi mau makan ke restoran, saya lagi mau, jangan ganggu, bawa tanda itu, jangan ganggu. Yang tergantung di pintu, bahkan di pintu hati saudara. Kebangunan rohani yang menghasilkan buayan yang nyaman, bukanlah kebangunan rohani sama sekali. Daripada berdoa untuk kebangunan rohani, mungkin kita harus berdoa seperti Sir Francis Drake. Ganggu kami Tuhan. Ganggu kami Tuhan. Ganggu saya Tuhan. Doa yang penuh kuasa dimulai ketika rasa puas diri, rasa complacency itu berakhir. Kalau Anda merasa sudah puas, semuanya sudah puas, semua berhasil. Biasanya orang tuh tidur pada saat mereka tuh puas. Bisnis gimana? Baik. Anak-anak? Oh luar biasa. Oh, dapat scholarship. Ya, sehat ya? Sehat, semuanya sehat. Oke. Gimana? Masa depan siap-siap, udah ada retirement, sudah ada semuanya. Udah ada. Biasanya saudara nggak semua. Karena ada abundance atau super abundance. Anda bisa menjadi suam. Anda bisa menjadi tidur. Anda bisa menjadi rasanya udah jangan diganggu lah. Itu sebabnya sekarang banyak orang Kristen yang nggak suka kalau inconvenience itu nggak suka. Diganggu sedikit aja nggak suka, saudara. Oh, saudara, saya 2 minggu yang lalu saya pergi ke gym.
Saya bertemu dengan, saya lihat ini ya, kok rasanya kenal ini ya. Tapi udah lama gak ketemu. Waktu kita bertatapan, dia lihat saya lihat dia bilang, Pastor Paul. Oh bener, berarti teman saya. Ini udah 15 tahun gak ketemu, saudara. Saya kenal dia ini waktu gereja kita masih di Claremont, dan gym saya itu saya pergi ke Montclair Gym ya. Dan di situ tuh saya suka, orang kalau ke gym tuh untuk apa saudara? Untuk berdoa. Oke, jangan tahu. Ada yang udah mulai gitu ya. Berdoa, gotcha. Oke. Tapi saudara, saya mengizinkan Tuhan mengganggu saya, saudara. Nah ini teman saya ini dia bilang, anak saya ini sudah hamil 8 bulan lebih ya, tapi dia itu perokok berat, dan dokter mengatakan untuk berhenti, dia nggak mau berhenti, dan bayinya itu udah 8 bulan lebih dalam kandungan. Dokter mengatakan ini perkembangan kepalanya itu nggak seimbang dengan badannya, jadi kepalanya itu kecil. Coba doakan. Lalu saya berdoa, dan karena saya suka share kepada orang-orang di gym, saya dikenal sebagai pastornya gym. Jadi kalau ada orang-orang yang mau didoakan, dia panggil Pastor Paul gitu ya, kita berdoa. Jadi kita berdoa, saudara, selesai saya berdoa, dia itu bilang, dia gak ngomong sama saya, tapi dia ngomong sama teman saya ini. What happened ya tadi waktu saya waktu didoakan kok badan saya sekujur, badan saya panas. Teman saya ini dia seorang tentara, saudara. Dia bilang, oh itu Tuhan menjamah kamu, dia bilang. Wah, luar biasa sekali. Nah saudara tahu, 1-2 hari kemudian saya kembali ke gym, belum sampai saya jalan di tempat yang biasa saya tuju, itu teman saya yang tentara itu dari jauh bilang, Paul, the baby is born, she's healthy. Kira-kira. Nah, nanti dulu saudara. Jadi karena dia omong teriak begitu, kira-kira tentara kalau teriak tuh kenceng loh saudara. Jadi orang di gym tuh kira-kira dengar apa enggak saudara? Semuanya dengar saudara, semuanya dengar. Jadi waktu saya sudah dekat sama teman saya ini, dia bilang bayinya sudah lahir. Nah kembali ke 2 minggu yang lalu, waktu saya ketemu di gym di dekat rumah saya lihat dia bilang, Pastor Paul, Olivia, cucu saya, sekarang sudah 15 tahun. Dan dari lahir sampai sekarang normal. Pertanyaannya di sini, Anda mau diganggu apa enggak? Kalau enggak, kita bisa doa revival terus, tapi kalau kita mau merasa kepuasan diri aja, complacency, buat kita aja terus saudara, maka kita nggak akan mengalami kebangunan rohani. By the way saudara, yang saya kutip itu Daniel Kolenda itu adalah anak rohaninya Reinhard Bonnke. Ada yang pernah mendengar nama Reinhard Bonnke? Reinhard Bonnke itu adalah satu penginjil ya, orang Jerman yang menginjil di Afrika, dan ada 79 juta orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka punya success rate itu 70% lebih saudara. Luar biasa. Nah Daniel Kolenda ini adalah suksesornya yang menggantikan Reinhard Bonnke. Usianya berapa saudara? Daniel Kolenda ini saya kagum sekali saudara. Daniel Kolenda ini umurnya sekarang ini 39 atau 40 tahun saudara. Ternyata dia waktu diserahkan oleh Reinhard Bonnke untuk meneruskan pelayanannya itu pada saat dia berusia 28 tahun. Wah, jadi saudara, kalau Anda mau taat aja, jangan merasa complacency. Pokoknya udah baik lah, semuanya udah baik. Waktu nggak ada green card, doa minta green card. Ada green card, jadi green fokusnya. Duit terus. Hello? Okay, complacency is a blight that saps energy, dulls attitude, and cause a drain on the brain. The first symptom is satisfaction with things as they are. The second is rejection of things as they might be. Kepuasan diri adalah penyakit yang menguras energi.
menumpulkan jadi tumpul ya, sikap jadi tumpul dan menyebabkan otak kita terkuras. Gejala pertama adalah kepuasan dengan hal-hal yang sebagaimana adanya. Udahlah gini aja lah, cukup lah ya. Kedua adalah penolakan terhadap hal-hal yang seharusnya ada. Saudara, untuk menyingkat waktu saya akan teruskan baca yang bahasa Indonesianya aja ya saudara. Cukup baik menjadi semboyan hari ini dan standar masa depan. Rasa puas diri membuat orang takut akan hal yang tidak diketahui. Tidak mempercayai yang belum dicoba dan membenci yang baru. Ini sebetulnya Anda perlu dengarkan lagi. Anda take a screenshot, Anda bisa dengarkan lagi. Ini perlu direnungkan ini saudara. Karena banyak orang yang takut menghadapi masa depan. Are you with me? Hello? Nggak tahu mau ngapain. Nggak orang tua, nggak orang muda. Nggak laki, nggak perempuan. Banyak yang nggak tahu, yang kita nggak tahu masa depan gimana. Nah, kita fokus kepada dia yang punya masa depan. Oh, puji Tuhan. Tidak mempercayai yang belum dicoba, belum coba udah gagal, belum coba udah nggak mau, belum coba udah capek, belum perang udah kalah. Hello? Dan membenci yang baru, nggak suka yang baru, udah gini aja lah, mandek. Yang baru, mandek. Coba saudara, oh God, jangan sampai ada complacency, puas diri saudara. Oh, seperti air, orang yang berpuas diri mengikuti jalan yang termudah. Yaitu apa? Turun. Mau cari yang mudah? Ya kayak air aja, turun. Nggak ada air yang naik kan? Ada air yang naik? Mesti dipompa. Saya harap mengizinkan Roh Kudus setiap kali sehingga kalau hari Minggu nggak perlu dipompa-pompa. Oh, puji Tuhan. Oh God, oh God. Jadi saudara, sekali lagi saudara, saya katakan jangan menjadi orang yang puas diri, complacency. Enak-enakan aja lah, kalau enak-enakan akan dibangunkan sama Tuhan. Saya akan bacakan satu cerita yang Anda perlu ketahui bahwa ini adalah cerita yang saya berdoa menggoyangkan Anda. Seperti yang tadi saya katakan, disentakkan, Anda di jolted out, dikagetin gitu ya. Ceritanya itu ada di Kisah Rasul pasal yang ke-12. Mulai ayat yang pertama, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Tadinya itu bukan Herodes, tapi orang yang membenci gereja. Banyak, tapi kali ini ya Herodes yang turun tangan. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah. Kira-kira seperti ini 2000 plus tahun yang lalu. Saudara, apa hubungannya dengan kuasa doa? Kita akan lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat dituliskan, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat, coba baca saudara, tetapi baca yang keras bersama-sama. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah, mendoakannya. Jadi ternyata ada sesuatu yang terjadi, saudara. Ada sesuatu yang terjadi setelah ayat yang kedua. Setelah ayat yang kedua, sesuatu terjadi, Petrus ditangkap.
Tetapi waktu ayat pertama dan ayat yang kedua, jemaat kira-kira dengar apa enggak? Bahwa siapa saudara yang ditangkap? Yakobus ditangkap. Mereka pikirnya, udahlah. Dulu-dulu juga dibebasin juga. Dulu juga Petrus sama Yohanes ditangkap sama majelis agama, dipukulin, akhirnya dibebasin juga. Akhirnya begitu, ya udahlah, akhirnya ya puas diri. Beberapa saudara di sini tidur karena puas diri. Puas diri karena rasanya, udahlah yang ini mah, enggak, dia oke lah, dia mah oke lah. Bisnis ya tempoh hari ya juga udah sama lah, Tuhan tolong. Sekarang nggak doa lagi. Sekarang nggak berharap lagi. Are you with me? Karena udah puas aja. Orang itu sih rohani lah, nggak perlu didoain lagi. Ini apalagi ini salah satu rasul. Nggak usah didoain lagi. Mati saudara. Kaget. Jangan sampai Anda ngalamin tragedi baru bangun. Jangan sampai Anda ngalamin badai baru bangkit. Baru berdoa. Saudara bisa melihat di sini. Ternyata saudara, kita berpikir dia akan lakukan lagi ya. Ternyata enggak saudara. Mati, Yakobus mati saudara. Di ayat ini kita baca ya, enggak ada doa, enggak ada doa syafaat, enggak ada peduli. Sampai saudara ada tragedi yang menggoncangkan orang percaya. Pada saat itu mereka enggak lagi mau ada makan-makan. Enggak ada lagi nafsu makan, kaget. Enggak ada lagi mau pesta-pesta, seneng-seneng. Mikirin diri sendiri aja, enggak ada lagi saudara. Karena apa? Kaget. Kaget. Mereka berubah. Gampang sekali untuk kita anggap enteng Tuhan. Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dia setia. Sehingga kita mempunyai praduga bahwa udahlah pasti akan oke semuanya. Saudara, Tuhan mau supaya kita berdoa. Ada kuasa di dalam doa. Nah kalau Anda baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, Petrus mengalami mujizat. Petrus mengalami mujizat dan dia saudara dibebaskan dari penjara. Anda bisa baca ceritanya. Tengah malam dia tahu Yakobus sudah dibunuh. Saya nggak tahu kalau Anda lagi di penjara lalu teman baik Anda yang sepelayanan, yang mereka tahu Anda sama-sama sama mereka. Lalu teman Anda dibunuh dan Anda di penjara. Dan kira-kira besoknya giliran Anda. Bisa tidur apa enggak? Petrus tidur loh. Nah kita ini suka salah. Mestinya bangun kita tidur, mestinya tidur kita bangun. Halo? Kita lihat di sini saudara. Petrus itu mestinya dia nggak bisa tidur. Mestinya. Tapi dia tidur. Karena dia apa saudara? Dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu saudara. Dan malaikat Tuhan datang, tadinya dia dirantai, rantainya lepas semua. Pintunya terbuka dengan sendiri, dia lewat penjaga-penjaga. Sampai pintu gerbang terbuka. Sendiri. Semuanya. Semua halangan minggir. Semua pintu terbuka. Pintu gerbang terbuka. Tapi ada satu pintu yang enggak terbuka. Anda bisa lihat ceritanya waktu Petrus keluar, dia itu pergi ke rumahnya Maria, itu ibunya John Mark, ya. Karena dia tahu di situ gereja suka kumpul di situ dan berdoa gitu ya. Dan sampai di sana dia ketok-ketok. Ada seorang yang bernama Rode.
Dia sebelum bukakan pintu, dia dengar. Kira-kira tanyanya gini, siapa itu? Ini Petrus, ini Petrus. Petrus, wow dia senang sekali. Petrus ngomong, Anda baca tuh di situ. Tuhan bebaskan aku dibebaskan nih. Oh ya, dia senang sekali. Dia senang sekali nih si Rode ini dia masuk, nggak dibukain. Nggak dibukain, jadi pintu-pintu yang lain terbuka, pintu ini nggak terbuka, saudara. Pintu di gereja sendiri, saudara. Di Kersel sendiri, saudara. Di tempat doa sendiri. Kira-kira waktu si Rode itu balik ya, saya bisa bayangkan. Nggak dituliskan berapa lama ya, tapi saya bisa bayangkan itu ada yang masih berdoa, ada yang lagi peperangan rohani buat Petrus. Petrusnya di depan. Ada yang nangis, terveling ya. Petrusnya di depan. Nangis. Lalu si Rode ini bilang, Petrus ada di depan, kamu ngimpi lu. Ngimpi itu rohnya segala macam, saudara. Itu karena apa? Karena ada unbelief. Jadi ternyata ada saudara yang complacent, artinya apa? Puas diri, masa bodoh. Yang kedua, Anda nggak bisa mengalami kuasa doa karena apa? Kurang percaya. Pintu yang perlu dibuka adalah pintu yang unbelief perlu dihancurkan. Oh, Jesus. Saya akan maju dengan cepat. Semoga Tuhan berikan saya. Oh God. Ini ada satu cerita, saudara. Matius 17 ayat 14-21. Are you still with me? Oke. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang apa? Tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat yang ke-19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, lagi private gitu ya, dia tanya, kenapa kita nggak bisa mengusir setan itu? Yesus menjawab, ia berkata kepada mereka, karena apa? Karena kamu kurang percaya. Sebab itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar seperti biji sawi saja, bahasa Inggrisnya itu bukannya sebesar tapi seperti ya, kalau diterjemahkan seperti. Jadi biji sawi itu kecil, tapi enggak terus-terusan kecil. Kalau sebesar itu ya besarnya gitu terus. Tapi seperti biji sesawi itu menggambarkan karakter dari sesawi. Pohonnya itu besar, bisa jadi tumbuh jadi besar. Iman saudara bisa jadi, halo, waktu Anda mulai taat, iman saudara jadi besar. Amin. Oke, karena kamu kurang percaya. Oke, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 apa saudara? Ayat 21 dituliskan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kita baru aja menyelesaikan doa puasa 1 minggu, doa puasa. Jadi ada kuasa di dalam doa, saudara. Nah pertanyaannya begini, saudara. Perhatikan ayat 20 dan ayat 21. Kalau Anda melihat di sini, saudara, kelihatannya jawaban Yesus itu kontradiksi dengan apa yang dia omong. Jadi nggak bisa ngusir setan karena kurang percaya, apa karena nggak puasa? Halo? Jadi mana nih? Apakah karena puasa? Saudara perhatikan di sini ya, saudara. Sebetulnya nggak bertentangan. Sebetulnya kita bacanya
keliru atau melihatnya itu begini saudara, waktu kita lihat sekelebat sepertinya tuh fokusnya di iblisnya itu saudara. Are you with me? Padahal fokusnya Tuhan Yesus itu dia menunjukkan lawan kamu itu bukan yang iblis itu. Lawan kamu yang sebenarnya itu adalah unbelief yang ada di dalam diri kamu. Hello? Jadi saudara, murid-muridnya concern ini ya, ada anak yang kerasukan setan. Yesus concern murid-muridnya. Nggak ada iman. Are you with me? Jadi saya melihat di sini murid-muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana mengusir setan? Yesus jawabnya, bagaimana mengusir unbelief. Are you with me? Jadi waktu kita doa puasa, yang perlu dikalahkan itu kita punya keras kepala. Kita punya sok tahu. Kita punya rasa semuanya udah ada. Semuanya udah cukup. Waktu kita doa dan puasa, kita merendahkan diri, maka ngusir setan itu nothing. Karena bukan karena kita puasa lalu kita dapat medali di sini. No. Waktu kita puasa merendahkan diri, dia tunjukkan apa yang kita perlu bertobat. Apa yang perlu kita ampuni orang lain. Siapa yang perlu diampuni, siapa yang perlu ditolong, siapa yang perlu Anda bilang, I'm sorry. Oh God, mari kita bangkit berdiri. Ada kuasa dalam doa. No doubt about it. Saat ini ya Tuhan, oh God, terima kasih Tuhan Kau bicara kepada kami saat ini. God, oh God. Jesus. Oh God, kita nyanyikan satu pujian. Up to you, just so. Thank you Lord. Are you okay? Yes. You learn something today? Satu rahasia dari Tuhan. Sehingga Anda mengalami kemenangan. Menang. Bapak Surgawi mau supaya kita menang. Amin saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia tanggung semuanya itu untuk saudara dan saya. Saat ini, kalau ada saudara yang belum menerima Yesus, saya mau berikan kesempatan Anda terima Tuhan Yesus, undang dia masuk dalam hati saudara. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya ingin berdoa buat Anda dan bersama-sama dengan Anda. Anda yang melihat online juga, Anda bisa teks ke nomor yang tersedia saudara, supaya Anda bisa didoakan. Terima kasih ya Tuhan. Kau singkapkan ada kuasa di dalam doa, gak sembarangan. Terima kasih Tuhan, biar umat-Mu mengalami, bukan cuma tahu tapi mengalami. Mulai saat ini gak ada lagi complacency, gak ada lagi puas diri dan tidak percaya atau kurang percaya. Tapi mulai saat ini percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you. God bless you.